Selamat malam semuanya, para suster juga ada susternya lebih dari satu nggak di sini? Suster dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat bertemu kembali di acara kita ini. Eh, saya mau izin saya share sendiri, boleh nggak? Karena ada slide yang lain. Baik, tema kita pada malam hari ini, ketika ditanya Ibu Regina, itu saya berpikir 1-2 hari lalu memutuskan untuk membawakan satu tema yang juga sebenarnya baru bagi saya. Saya belum pernah membawakan tema ini sebelumnya, tetapi bukan berarti tema sejenis atau yang mirip-mirip itu tidak pernah saya berikan. Saya beri contoh di sini. Ada, ini kelihatan tidak kelihatan ya. Saya pernah memberikan waktu itu juga dalam pertemuan online kepada komunitas Bible for Life di Keuskupan Malang. Itu tentang uang. Uang menurut kitab suci. Lalu kemudian saya lupa tahun berapa, itu saya juga pernah memberikan satu tema yang agak menarik. Waktu itu ada para pengusaha yang meminta uh, tinjauan kitab suci tentang uh, etika kerja sebenarnya. Etika kerja dan bisnis menurut gereja Katolik, menurut kitab suci kita. Dan dari dua tema yang pernah saya berikan ini, saya juga akhirnya menulis disertasi juga ya. Disertasi saya itu tentang orang muda kaya di dalam Injil Markus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, menurut bagaimana caranya mendapatkan atau mewarisi kerajaan surga, atau sebenarnya ya kata-katanya yang tepat itu, apa yang harus kulakukan agar aku dapat mewarisi hidup yang kekal. Lalu jawabannya Tuhan Yesus itu memang ada macam-macam. Tuhan mengatakan ada juga tentang harta di surga, dan juga di bagian kedua setelah bagian kedua dari episode orang muda yang kaya itu ada tentang jawaban Yesus kepada para murid, penjelasan Yesus kepada para murid, pernyataan Yesus kepada para murid tentang bagaimana susahnya orang kaya itu masuk kerajaan surga. Jadi disertasi saya tentang Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 31 itu benar-benar berbicara antara dunia dan surga, dunia dan hidup yang kekal. Bagaimana kita memaknai, karena berkaitan dengan kekayaan, karena orang muda itu justru akhirnya menolak panggilan Yesus karena katanya dia itu banyak hartanya. Jadi rupanya harta itu menghalangi dia untuk mengikuti Yesus secara khusus, untuk memenuhi panggilan Yesus. Kita mau berbicara saat ini tentang kata-kata spesifik dari Tuhan Yesus. Ini sebenarnya bukan benar-benar kutipan dari Injil Markus bab 10, tetapi ini perpaduannya. Kalau kita lihat sumbernya itu dari Injil Markus bab 10 ayat 23 sampai 27. Kita baca bersama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang banyak harta. Ini saya menggunakan kitab suci terjemahan baru 2. Kalian tentu sudah familiar, sudah mulai dijual. Saya sangat menganjurkan untuk membeli yang lengkap. Kitab suci kita sudah ada terjemahan baru 2 ya, lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu keluar kalau tidak salah bulan April yang lalu ya, itu sudah dijual bebas, bisa diperoleh di LBI maupun LAI, toko-toko rohani.
Nah, ini terjemahan dari TB2, alangkah sukarnya orang yang banyak harta. Oita cremata e contes. Ini catatan saya, lebih baik diterjemahkan di sini mereka yang punya uang. Karena bahasa aslinya itu lebih tepat mereka yang punya uang. Atau orang-orang berada. Dimanapun kalau dikatakan, baik di Italia maupun di tempat lain, di Amerika, di Indonesia, kalau dikatakan, oh dia itu punya uang, itu bukan berarti punya uang dalam arti harafiah ya. Semua orang punya uang. 100 perak pun uang. Jadi semua orang punya uang. Tetapi kalau kita dengar orang yang punya uang, dengan segera kita berpikir, oh dia orang yang kaya. Jadi ini juga sama, orang yang punya uang masuk kerajaan Allah itu sulit. Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus kemudian berkata lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan di sini, tidak ada keterangan siapa yang masuk, yang sukar untuk masuk kerajaan surga. Bukan alangkah sukarnya orang kaya lagi masuk kerajaan surga, tetapi alangkah sukarnya tanpa keterangan siapa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini berarti apa? Ini berarti semua orang ya. Ini suatu kesukaran yang bersifat umum. Setiap orang sukar untuk masuk kerajaan Allah. Dari yang khusus ke yang umum. Tapi kemudian Tuhan Yesus menambahkan lagi di ayat 25, lebih mudah seekor unta, ini terkenal sekali ya, terkenal sekali similitude ini, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya plusion masuk ke dalam kerajaan Allah. Secara spesifik kembali dikatakan, sulit sekali atau bahkan dari ungkapan ini, mustahil seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena lebih mudah seekor unta lewat lubang jarum. Ini ungkapan seekor unta melewati lubang jarum, ini suatu ungkapan yang lazim di dalam tradisi Yudaisme. Ini bukan suatu ungkapan yang unik dari Yesus, tapi ungkapan orang Yahudi yang menekankan suatu ketidakmungkinan, sesuatu hal yang mustahil. Seekor unta lewat lubang jarum. Jadi, Yesus menegaskan kembali dari yang khusus kembali ke umum, lalu kembali lagi ke khusus, bahwa orang kaya itu sulit, bahkan mustahil masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu para murid, mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ini pertanyaan yang wajar. Karena di sini Yesus mengatakan semua orang sulit masuk surga, khususnya orang kaya. Jadi para murid menanyakan suatu pertanyaan yang masuk akal setelah mendengarkan pernyataan-pernyataan Yesus yang demikian itu. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, ini penting, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Memang betul ya, seekor unta melewati lubang jarum itu mustahil. Lebih susah lagi orang kaya masuk kerajaan surga. Hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ya, ini suatu hal yang menarik karena dalam beberapa perbincangan saya, kebetulan waktu saya di Italia ini, ada beberapa umat yang datang, lalu kami bertemu, kadang-kadang diajak makan. Tidak sedikit dari mereka itu adalah orang berada. Mereka punya uang, mereka punya pengaruh, mereka punya harta yang banyak. Dan dalam perbincangan itu kadang-kadang ya biasalah mereka tanya-tanya, ada bahan pembicaraan, lalu saya berbicara tentang disertasi saya tentang orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Lalu mereka mulai garuk-garuk ini. Aduh, ini saya gimana dong, Ruben? Saya ada di mana sekarang? Posisi saya bagaimana?
Bagaimana saya juga bisa masuk kerajaan Allah? Bagaimana saya bisa diselamatkan kalau begitu? Ini memang pertanyaan yang sangat mungkin ditanyakan orang-orang yang kaya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, sulit sekali orang kaya atau mustahil orang kaya masuk kerajaan Allah, bagaimana caranya supaya saya diselamatkan? Tetapi kita mesti lihat kondisinya sekarang ini. Teks ini sebenarnya untuk siapa? Teks ini untuk siapa? Apakah hanya untuk orang kaya saja? Karena kalau saya cerita tentang Injil Markus ini, dan bukan hanya Injil Markus, karena ada paralelnya dalam Injil Matius dan juga Lukas. Ketiga Injil sinoptik itu memang ada perbedaan yang tidak terlalu signifikan, tapi ada perbedaan-perbedaan yang penting juga di dalam ketiga versi Injil ini tentang teks ini. Tetapi Injil Markus secara khusus memang menekankan betapa sulitnya orang kaya atau bahkan mustahil orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, teks ini untuk siapa? Pertama kita lihat konteksnya ya. Konteksnya itu sebelumnya dalam Injil Markus pasal 17 sampai 22, orang muda kaya itu gagal menjawab panggilan Yesus karena banyak hartanya. Jadi setelah itu segera Yesus memberikan, setelah orang kaya, muda yang kaya itu begitu dia meninggalkan Yesus dan para muridnya, Yesus segera menyambung pembicaraan dengan para muridnya tentang betapa sulitnya orang kaya masuk surga ini. Ya, jadi ini memang secara khusus harus dikatakan bahwa ayat ini atau teks ini secara khusus ditujukan kepada orang yang punya uang. Seperti orang muda yang kaya itu. Lalu konteks dalam teks kita kali ini, Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya dan pesan diteruskan penginjil kepada semua pembaca. Ini berlaku umum juga untuk setiap teks. Karena Injil itu meneruskan pesan karya teladan Yesus kepada semua orang untuk setiap zaman sampai kita. Itu untuk kita juga. Teks ini untuk kita. Dan temanya bersifat universal tentang hidup yang kekal, tentang kerajaan Allah, tentang keselamatan. Lalu tadi dikatakan bahwa ternyata bukan hanya orang kaya yang susah masuk kerajaan Allah, tetapi semua orang sulit untuk masuk kerajaan Allah. Dan peringatan dari Perjanjian Lama perlu kita perhatikan. Kalau kalian tidak punya filenya, ini kita lihat. Orang yang setia akan dipenuhi banyak berkat. Ini kutipan dari Amsal bab 28. Tetapi orang yang bernafsu menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa? Artinya pesan Yesus tadi itu sebenarnya tidak ditujukan kepada orang kaya saja secara real bahwa sekarang dia itu kaya. Tetapi bagi setiap orang yang bernafsu menjadi kaya, hati-hati. Katakanlah sekarang dia belum kaya, tetapi dia punya kecenderungan, dia punya ambisi yang besar untuk menjadi kaya. Mereka ini tidak akan luput juga dari hukuman. Hati-hati, kata Tuhan Yesus, orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Ya jangan jadi orang kaya kalau begitu. Apakah begitu kata Tuhan Yesus? Enggak, nanti kita lihat lagi ya. Tapi hati-hati, kalau kamu mengejar kekayaan secara bernafsu, engkau tidak akan luput dari hukuman. Lalu perhatikan juga peringatan dari Santo Paulus. Paulus mengatakan, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti ini ditujukan kepada kita semua. Ayo, jangan bernafsu jadi kaya. Jangan cinta uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi jangan bernafsu. Kalau kamu sekarang ini tidak kaya, bersyukurlah juga. Karena engkau terbebas dari kesukaran yang luar biasa untuk masuk kerajaan Allah. Terbebas dari berbagai-bagai duka, terbebas dari hukuman.
Kalau kamu terlalu bernafsu menjadi kaya. Tetapi kalau kamu sudah kaya, sekarang ini bedanya apa? Apakah Yesus melarang orang menjadi kaya? Ini juga perlu kita tanyakan. Kalau begitu Yesus, oh ya semua orang biar aja dengan keadaan sekarang ini, kondisi yang sekarang ini. Kadang-kadang juga ada orang yang mendapatkan rezeki, lalu dia itu akhirnya mendapatkan harta, entah itu warisan atau berupa dia melakukan bisnis, lalu bisnisnya berhasil, sehingga dia menjadi kaya. Bagaimana? Apakah Yesus melarang hal orang-orang seperti itu untuk menjadi kaya? Pertama kita mesti melihat dulu, setelah kita membaca teks kita, lalu kita mendengar tentang orang kaya itu ternyata susah masuk surga, kita sekarang perlu menyamakan persepsi dulu. Apa itu sebenarnya kaya? Siapa orang kaya itu? Apa definisi kaya? Seorang filsuf Yunani kuno, Aristoteles, mengatakan ada dua jenis kekayaan. Ada dua jenis orang kaya. Pertama, orang kaya yang natural. Orang kaya yang natural itu tercukupi dengan barang-barang dibutuhkan untuk hidup yang baik dan berkebajikan. Perhatikan ini. Ini Aristoteles membedakan kaya natural dengan kaya artifisial. Kaya natural ini adalah kaya yang ideal. Cukup hal-hal yang dibutuhkan secara pokok, hal-hal kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi, dan juga masih kita diberi suatu kesempatan, karena ada juga orang yang bekerja dengan keras, capek, lalu mendapatkan semua secara cukup, sehingga dia itu meskipun dia itu cukup, tetapi dia tidak punya modal atau dia tidak punya aset, dia tidak punya waktu untuk yang lain. Dan Aristoteles mengatakan waktu yang tersisa atau waktu yang dia miliki lebih karena dia sudah mencukupi, lalu ada sedikit lagi modalnya atau waktunya, itu dipakai untuk melakukan kebajikan. Nah, ini kaya natural, kaya yang ideal. Bukan berarti cukup semua lalu orang disebut kaya, tidak. Perlu ada lebihnya, sehingga orang dengan kekayaan yang lebih itu bisa melakukan kebajikan. Nah, itu disebut kaya natural. Tapi ada juga kaya artifisial. Dia mempunyai kelebihan, uang dan aset. Tetapi dia gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar diperlukan di dalam hidup. Kelebihan uangnya itu dipakai untuk membeli atau mendapatkan hal-hal yang sebenarnya tidak esensial, tidak penting untuk hidup. Bukan untuk kebajikan, tetapi untuk membeli atau untuk mendapatkan hal-hal yang bahkan mungkin jahat atau buruk untuk kehidupannya atau kehidupan orang lain. Kesimpulan, Aristoteles menentang penggalangan dan penggunaan kekayaan secara berlebih-lebihan. Itu wajar. Cukuplah dengan apa yang penting, yang pokok. Kalau ada lebih, gunakan itu untuk berkebajikan. Itu intinya nasihat dari Aristoteles. Lalu saya mengutip dua sosiolog terkenal di modern ini. Apa definisi kaya? Charles Mills mengatakan di dalam bukunya The Power Elite, seseorang dianggap kaya apabila memiliki uang dan aset yang signifikan, yang cukup banyak, sehingga dapat memengaruhi aspek politik dan ekonomi di dalam masyarakat. Orang itu dianggap kaya kalau dia dengan kekayaan itu bisa melakukan sesuatu yang mengubah orang-orang di sekitarnya. Mengubah nasib mereka. Relatif menurut saya. Karena mengubah orang itu bisa mengubah satu orang, dua orang, tiga orang, 100 orang, 1000 orang, atau 1 miliar orang. Bagi saya pribadi,
kalau dia punya kemampuan untuk mengubah hidup satu orang saja, dia sudah bisa dibilang orang kaya. Lalu Max Weber mengatakan hal-hal yang mirip. Orang kaya memiliki pengaruh untuk mengubah hidup dan pergerakan sosial orang lain. Jadi ditambahkan bukan hanya soal hidupnya, tetapi dia bisa mengubah interaksi sosial dari orang yang satu dengan yang lain, bisa juga memindahkan dia dari satu situasi atau tempat atau situasi ke situasi atau tempat yang lain. Jadi ini lebih lengkap. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga interaksinya, relasinya dengan orang lain, tempat dia di mana dia hidup. Itu bisa kemudian memberikan efek domino. Jadi orang kaya punya pengaruh untuk ini. Memengaruhi kedudukannya dalam strata sosial. Jadi mengangkat derajat itu kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan oleh Mills. Catatan, kita perlu juga perhatikan bedanya kaya aktif dan kaya pasif. Ya. Apa maksudnya kaya aktif? Kaya aktif tadi saya katakan, ia itu punya pengaruh. Dan dia melakukan atau dia menggunakan pengaruhnya itu untuk mengubah orang lain, mengubah masyarakat. Tetapi juga ada orang-orang yang sebenarnya punya modal, punya sumber daya, punya kekuatan untuk mengubah hidup orang menjadi lebih baik, tetapi dia kemudian tidak melakukannya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari itu, kita bisa itu, kelalaian. Dia lalai. Nanti akan kita lihat misalnya dalam cerita orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya itu lalai. Dia punya kemampuan untuk mengangkat harkat martabat Lazarus, tapi dia tidak melakukannya. Nah, itu juga kaya pasif dia. Nah, sekarang setelah kita melihat mungkin ini agak sedikit tadi itu kekayaan secara netral, tapi kita melihat bahwa kekayaan sebenarnya tidak dilarang di dalam kitab suci. Kekayaan itu bahkan menjadi simbol atau tanda berkat menurut perjanjian lama. Saya baca cepat saja, misalnya dalam tokoh Abraham di dalam kitab Kejadian, Tuhan menjanjikan berkat bagi Abraham, dan berkat itu terwujud dalam rupa kekayaan material, berupa domba, sapi, logam berharga, perak, emas, lalu kemudian juga hamba laki-laki dan perempuan, dan unta dan keledai. Bangsa Israel juga ketika dalam ulangan itu Tuhan menjanjikan kalau sekiranya Israel setia, mereka akan memperoleh kekayaan sebagai imbalan. Mereka akan memperoleh susu, ternak, dan tanah sebagai kekayaan, sebagai imbalan kalau mereka itu setia. Jadi ini tanda atau simbol bahwa Israel itu diberkati oleh Tuhan kalau mereka kemudian mendapatkan kekayaan sebagai imbalan. Lalu kemudian dalam kitab Taman Raja-Raja, Salomo karena permintaannya, karena Salomo meminta hikmah, lalu ini berkenan di hati Tuhan, lalu Tuhan menjanjikan Salomo bonus. Karena kamu meminta hikmat, maka aku memberikan kepadamu kekayaan dan kehormatan. Lihat, kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Lalu dalam kitab Amsal, bab 3, saya kutip di sini, muliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu, dengan buah pertama dari panenanmu, maka lumbung-lumbungmu akan dipenuhi hingga meluap, dan tong-tong penyimpananmu yang terisi anggur sampai ke bibir tong itu. Sampai ke mulut tong itu. Jadi, kalau kita punya harta, lalu kita gunakan harta itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan membalasnya berlebih. Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan memberikan lebih sebagai imbalannya, sebagai balasannya. Lihat ini, kekayaan itu juga, ini satu ayat yang sangat menjadi favorit bagi orang-orang yang percaya pada teologi kemakmuran. Saya pernah membahas itu di dalam etika dan bisnis. Etika dan bisnis menurut kitab suci, ya. Karena ada denominasi Kristen tertentu, bahkan juga ada orang-orang Katolik tertentu yang yakin sekali
akan akan ini hukum yang mereka sebut tabur tuai itu ya. Kalau kita memberi banyak, kita akan diberi banyak juga. Ya, tapi apakah pemberian banyak itu sama dengan materi? Kita lihat itu. Saya pernah membahas ini panjang lebar. Waktu itu juga ada diskusi panjang lebar tentang ini, teologi kemakmuran ini. Kalau kalian mau bahannya nanti bisa minta pribadi ke saya. Lalu dalam kitab Ayub dikatakan setelah Ayub mengalami semua anaknya itu diambil Tuhan, semua hartanya itu diambil Tuhan, lalu Ayub diberi sakit yang parah, memalukan, penyakit kulit yang menjijikkan, dan akhirnya Tuhan memulihkan dia. Tidak hanya memulihkan fisiknya, tetapi juga memberkati. Kata yang dipakai di sini persis memberkati sisa hidup Ayub dengan memberinya 2 kali lipat dari kekayaannya yang sebelumnya. Lihat ini kembali kekayaan. Kekayaan sebagai berkat pemberian yang istimewa dari Tuhan. Atas apa? Atas kesetiaan, atas pengabdian, atas iman, atas perkenanan Tuhan terhadap pribadi-pribadi di dalam perjanjian lama ini. Namun hati-hati, semua itu bukan tanpa peringatan. Kitab suci berkali-kali menekankan, mengingatkan tentang bahaya kekayaan. Pertama, dalam Ulangan dikatakan, engkau mungkin berkata pada dirimu sendiri, sumber daya dan kekuatan tangan pula yang telah menghasilkan kekayaan ini bagiku. Namun ingat bahwa Tuhan Allahmu yang menganugerahkan kepadamu kemampuan untuk menghasilkan kekayaan, dan dengan demikian meneguhkan perjanjian yang telah diadakannya dengan para leluhurmu. Demikian pun sekarang ini. Kita bandingkan misalnya dengan Ayub. Ayub yang ketika diambil semuanya, dia dengan penuh iman dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub dalam hal ini mengakui dengan iman bahwa apapun yang dia terima itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan mau ambil, ya silakan. Lalu dalam kitab Amsal dikatakan, mereka yang percaya kepada kekayaannya, oke, kekayaan diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kamu percaya kepada kekayaannya, kamu akan jatuh. Ini, ingat ini. Tuhan memberikan kekayaan itu bukan supaya kamu membanggakan dirimu, bahwa seolah itu semua berasal dari kemampuanmu sendiri, usahamu sendiri. Tetapi supaya kamu bersyukur dan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu. Tadi kita ingat itu. Mereka yang percaya pada kekayaan akan jatuh. Kalau kamu diberi kekayaan, hati-hati. Jangan sampai kemudian malah kamu mengalihkan imanmu, kepercayaanmu, ketergantunganmu kepada Dia, kepada kekayaan. Ingat kata Tuhan Yesus, engkau tidak bisa mengabdi Mamon dan Tuhan. Dua-duanya sekaligus. Mesti pilih salah satu. Gunakanlah Mamon yang tidak jujur itu. Kita boleh pakai Mamon itu, tetapi jangan kemudian menggantungkan diri, bahkan kadang-kadang sampai menyembah Mamon, percaya kepadanya lebih daripada kepada Tuhan. Namun orang benar akan tumbuh cepat seperti sepucuk daun muda. Dan ingat juga di dalam perjanjian baru, Yesus berkali-kali mengecam orang kaya yang tidak bijaksana. Kita ingat dalam salah satu ini edisi Sabda Bahagia Lukas. Kalau Matius itu Sabda Bahagianya berbahagia. Tapi Lukas selain berbahagia, ada juga bagian kedua yang isinya itu kata-kata celaka. Celakalah kamu. Salah satunya Yesus mengecam orang kaya. Celakalah hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Tentu kita tahu, nanti kita lihat dalam teks-teks lain. Tidak bisa kita hanya baca satu teks ini lalu mengatakan, oh Yesus mengecam semua orang kaya. Tidak. Di sini
Kalau kita lihat dalam teks-teks lain, Yesus mengecam orang kaya yang tidak bijaksana, yang memperoleh penghiburan di dalam kekayaannya, atau mencari penghiburan melalui kekayaan. Dalam Lukas bab 12, ini semua dalam Injil Lukas, makanya Lukas kadang-kadang disebut juga Injil yang berbicara banyak tentang kekayaan, tentang materi, tentang perbedaan antara kaya miskin. Lukas bab 12 ayat 16 sampai 21 berisi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan semuanya. Lalu pada akhirnya setelah terkumpul semuanya, dia mengatakan, jiwaku beristirahat, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau saya baca Injil Lukas ini ya, perumpamaan tentang orang kaya bodoh ini, saya ingat zaman saya dulu sebelum saya bertobat. Saya bertobat itu bukan pada saat saya masih muda, pada saat kecil sudah bertobat. Saya bertobat itu waktu saya kuliah. Nah, sebelum itu, saya hanya percaya, karena saya orang Cina Medan, bukan semua orang Cina Medan begitu, tetapi ya saya orang Cina Medan yang tipikal lah, katakanlah, yang memang sejak kecil itu hidup dalam lingkungan yang sangat materialistis, yang sangat rasionalistis, yang sangat pragmatis. Istilahnya, saya lakukan sesuatu itu harus ada untungnya. Saya hidup ini untuk apa? Dari kecil itu saya sudah memikirkan dan merencanakan. Nah, kalau ditanya cita-citamu apa? Bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi apa. Tidak. Cita-cita saya itu jadi orang kaya. Bagi saya itu penting. Jadi orang kaya. Nggak penting itu bagaimana caranya. Pokoknya semua cara sah selama itu menghantar saya pada tujuan. Untuk hidup tenang. Nggak perlu lagi. Oke, sekarang saya kerja keras, menggunakan segala macam cara. Udah sampai tujuan, pada akhirnya misalnya saya bisa hidup hanya dengan bunga deposito, atau katakanlah saya punya tempat kos atau rumah kontrakan itu di mana-mana, atau punya investasi di mana-mana, saham di mana-mana, sehingga dari itu, dari bunganya, dari penghasilan bulanan, saya bisa hidup dengan tenang, makan, minum, bersenang-senang, cukup untuk semua, tidak perlu kerja lagi. Itu tujuan hidup saya sebelum mengenal Yesus. Nah, persis. Ini perumpamaan tentang orang kaya bodoh ini. Ya, apa gunanya itu semua? Setelah kamu mati, apakah kamu bawa itu semua? Kamu habiskan seluruh hidupmu hanya untuk itu. Hanya untuk mencapai tujuanmu itu. Dan setelah itu apa? Kamu lupa bahwa kamu perlu mengusahakan harta di surga. Harta di dunia ini bisa hancur, tapi harta di surga itu ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak bisa mengambilnya. Itu yang harus kita ingat. Lalu dalam perumpamaan yang lain, Lukas bab 16 tentang orang kaya dan Lazarus, kita mendengar percakapan antara Abraham dan orang kaya yang menurut kitab suci itu ada di neraka. Karena antara orang kaya itu dan Lazarus dan Abraham itu terdapat jurang yang tidak terseberangi. Jadi tidak lagi ada kemungkinan bagi dia untuk menuju ke tempatnya Lazarus. Ini adalah neraka. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham kepada si orang kaya tersebut, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidup. Lihat ini, bersenang-senang di dunia. Jangan berharap apa yang menjadi slogan orang itu, kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Itu hal yang mustahil. Memang ada, lagi kita mesti ingat kebelas kasihan Tuhan. Kalau kalian udah sampai tua kaya raya ini, perlu untuk memperhatikan. Belum terlambat sih memang, ya, untuk
mati masuk surga. Tetapi sekarang saatnya benar-benar serius untuk mengejar harta di surga. Lalu pertanyaan kembali, setiap orang kaya atau mereka yang tertarik, bagaimana sekarang ini saya masuk kerajaan Allah? Bagaimana caranya saya yang sekarang ini kaya, punya uang, untuk mengubah hidup orang, itu tetap masuk kerajaan Allah? Bagaimana menjadi orang kaya yang bijaksana? Bagaimana caranya orang Kristen kaya masuk kerajaan Allah? Orang Katolik yang kaya masuk kerajaan Allah. Kita lihat, pertama yang paling dekat dengan Yesus dulu. Kita kenal ada Betania bersaudara. Apakah mereka kaya? Ya, mereka sanggup menjamu Yesus dan rombongan muridnya. Maria sanggup, Maria itu dikatakan dalam kitab suci, sanggup membeli minyak narwastu mahal dan mengurapi kaki Yesus dengannya. Yang kata Yudas Iskariot bisa dijual 100 dinar. Itu harga yang mahal sekali. Tapi Maria menggunakannya itu dalam tanda kutip, membuangnya, sekian ratus dinar itu dibuang hanya untuk mencuci kaki, mengurapi kaki Yesus. Mereka kaya, Betania bersaudara ini. Lalu Yusuf dari Arimatea, apakah dia kaya? Iya, dia punya relasi baik dengan pemerintah Romawi, dengan Pilatus. Dia bisa ketemu langsung dengan Pilatus. Berarti dia punya pengaruh. Dia bisa mengubah keadaan. Dan buktinya, dia bisa menurunkan jenazah Yesus dan menyediakan makam baru bagi dia. Jadi Yusuf dari Arimatea ini orang kaya. Nikodemus, apakah dia kaya? Dia orang Farisi, anggota Sanhedrin. Ia juga menyediakan rempah-rempah dan mur dalam jumlah besar untuk keperluan pemakaman Yesus. Orang kaya dia. Lalu para wanita yang secara eksplisit dikatakan melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Lukas bab 8 ayat 2 sampai 3. Ada beberapa wanita yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Maria Magdalena, Yohana, lalu mereka juga banyak orang lain. Nanti kita lihat, kita kembali ke Lukas bab 8 nanti. Lalu kemudian selain orang-orang tadi yang saya sebutkan, ada Matius, seorang pemungut cukai. Apakah dia kaya? Kaya. Tukang pajak Orang pajak itu siapa yang nggak kaya? Dia itu kalau sekiranya tidak diberi gaji yang cukup, dengan mudah dia bisa menggelapkan pajak. Jadi orang pajak, saya kenal beberapa pegawai pajak itu. Orang Katolik juga ada itu, tukang pajak itu. Itu mereka mengakui bahwa mereka bergelimang dalam dosa. Mengungut cukai itu. Sama seperti para pelacur kan, bergelimang dosa. Mengungut cukai dengan demikian, makanya Yesus sering menggabungkan mereka itu dalam kata sabdanya. Para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului masuk surga. Jadi mereka ini pendosa besar menurut masyarakat. Karena memang mereka itu punya kesempatan dan diberi kesempatan yang besar untuk melakukan penggelapan, korupsi, pemerasan. Ini memang bidangnya atau ranahnya pemungut cukai. Dia orang kaya dan dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Kemudian Zakheus, apakah dia orang kaya? Dia juga bukan hanya pemungut cukai, tadi itu Matius itu pemungut cukai ya. Kalau Zakheus itu kepala pemungut cukai, kepala kantor pajak ini. Wah, orang yang kaya, disebutkan dengan eksplisit, kepala pemungut cukai seorang yang kaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus mengecam dia? Apakah Yesus mengatakan kamu masuk neraka? Seperti yang tadi itu, karena kamu itu selama hidupmu kamu telah menggunakan kekayaan itu untuk menghibur dirimu. Apakah Yesus mengecam Zakheus? No. Yesus juga tidak mengecam Zakheus, malah mengatakan hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ini juga menjadi salah satu ayat atau cerita yang menegur saya.
Saya pernah dalam satu periode dalam hidup saya sebagai seorang religius, sebagai seorang frater, sebagai seorang imam, saya seperti enggan sekali. Seperti apa ya, mungkin karena kesombongan saya juga atau apa, saya tidak tahu lah. Tetapi saya punya pemikiran, saya gak mau dekat-dekat dengan orang kaya. Saya mau hanya melayani orang miskin. Semacam ada mengadili orang kaya. Saya pernah mengalami itu, ya Tuhan ampuni saya. Saya pernah pada suatu titik, yaitu saya hanya mau melayani orang, katakanlah yang tidak berada. Orang yang tidak bisa, katakanlah, ya datang lalu kemudian seolah ketika pastor itu diminta dia, ya pastor itu harus mesti terima pelayanan apa mesti terima. Ini saya juga bisa share lagi ya. Tidak apa-apa, nanti kalian bisa juga bisa share. Bisa lihat slide-nya? Oh ya, udah, oke. Okay. Ada umat yang dalam tanda kutip membeli pelayanan pastor. Seolah-olah setelah mereka itu sering menyumbang gereja, menyumbang pastornya dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi pastornya, lalu kemudian dengan mudah mereka itu bisa memonopoli pastor atau memanipulasi pastor. Saya mungkin karena pengalaman seperti itu, pernah satu kali semacam antipati terhadap orang-orang kaya itu. Tapi ketika membaca kisah Zakius ini, saya seperti merasa tertampar waktu itu. Lalu saya minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Karena Tuhan juga datang untuk mereka. Kalau sekiranya orang kaya itu mustahil masuk surga, satu-satunya harapan mereka untuk masuk surga adalah Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ini yang dilakukan oleh Yesus. Dia malah dengan inisiatifnya sendiri, dia mendatangi Zakius dan mengatakan, hari ini aku harus tinggal di rumahmu. Nah, sejak itu saya tidak enggan, tidak takut atau malu, karena tentu juga sudah dimurnikan untuk datang ke rumah orang kaya, diundang orang kaya. Oke, datang aja. Diundang makan, ya kalau saya punya waktu, kenapa tidak? Lalu, nah dalam pembicaraan saya dengan mereka itulah mulai pelan-pelan mereka masuk. Tidak perlu banyak-banyak yang saya katakan, mereka akan terbuka sendiri. Dan di situ Roh Kudus bekerja. Kamu tidak perlu menyiapkan apa yang kamu katakan. Dan kehadiran Yesus di dalam keluarga Zakius menyelamatkan dia dan seisi rumahnya. Buktinya apa? Zakius itu langsung, seperti yang saya katakan, kalau saya datang ke rumah orang kaya atau makan bersama mereka, dalam pembicaraan itu mereka akan keluar sendiri itu. Karena hati mereka itu terbuka untuk kehadiran Tuhan. Ketika mereka menerima Yesus, mereka akan terbuka sendiri. Dan dia mengatakan, Tuhan lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini suatu ungkapan pertobatan yang nyata. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan, dengan pengorbanan. Dan kata-kata Tuhan Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Perhatikan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan mereka yang menggunakan kekayaan mereka untuk melayani Yesus dan para muridnya. Kita masih berbicara tentang orang-orang di sekitar Yesus dan para murid. Maria Magdalena, Yohana, istri Kusa, Susana, dan banyak lagi yang lain melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Lalu Yusuf atau Santo Barnabas, Rasul,
menjual ladangnya dan memberikan hasil penjualannya kepada para rasul. Lalu Lydia, setelah dia dan seisi rumahnya dibaptis, Lydia memberikan rumahnya sebagai tempat penginapan, tempat singgah bagi rombongan Paulus dan Barnabas. Ini juga terjadi itu ketika ada orang-orang kaya yang kemudian membagikan harta mereka untuk membantu penginjilan, untuk membantu para pastor, membantu gereja, untuk misi. Oke, mereka tidak melakukan misi, mereka tidak menginjili. Tetapi di mana para penginjil itu datang, mereka menyediakan entah itu akomodasi, entah itu transportasi, entah itu konsumsi. Mereka siapkan untuk mendukung para rasul, mendukung para misionaris, mendukung para pastor dan suster yang dalam perjalanan, dalam misi. Ini menjadi teladan mereka yang punya kekayaan pada zaman Yesus hingga sekarang ini. Nah, sekarang kita melihat tadi itu pada zaman Yesus. Ada orang kaya tidak bijaksana, ada orang kaya bijaksana. Nah, untuk zaman kita bagaimana? Menurut saya tidak banyak berbeda. Atau mungkin sama saja ya. Entah zaman Yesus maupun zaman kita ketemu. Kita bisa menemukan orang-orang kaya yang bijaksana dan orang-orang kaya yang tidak bijaksana. Orang-orang kaya tidak bijaksana di zaman sekarang ini terus memperkaya diri tanpa tahu batas. Atau sampai jiwaku tenanglah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Setelah mereka mendapatkan kekayaan yang cukup, lalu mereka menggunakan kekayaan itu untuk bersenang-senang. Misalnya, ini saya barusan ikut pengarahan Romo Yohanes, itu berkali-kali dia di dalam pengarahannya, kami ada retreat komunitas di Cikangere, tapi kami bisa mengikuti pengarahan secara online melalui Zoom juga kan. Dia berkali-kali menekankan tentang dosa orang kaya zaman ini. Salah satunya itu apa? Misalnya, dia punya uang memang. Lalu karena dia pengen sesuatu, dan dia punya uang, dia lakukan saja. Misalnya, oh saya pengen makan sushi. Oh, dia tidak menggunakan uangnya untuk makan sushi di restoran di kotanya, tidak. Dia langsung beli tiket terbang langsung first class ke Jepang untuk makan sushi. Oh, saya pengen makan nasi ayam. Wah, langsung beli tiket pergi ke Singapura paginya, lalu makan siang nasi ayam, lalu pulang lagi. Betapa banyak uangnya itu yang dihabiskan hanya untuk makan saja. Untuk memenuhi keinginan. Oh, ini kan hasil kerja saya. Wajar dong. Saya gunakan ini untuk maunya saya. Ini kan punya saya. Untuk apa? Kamu ini bukan urusanmu. Saya berhak kok. Ini uang saya. Ingat tadi itu. Jangan lupa siapa yang memberimu kekayaan itu. Kenapa kamu gunakan untuk memenuhi atau menghibur dirimu sendiri? Celakalah kamu orang kaya yang seperti itu. Kata Yesus, ini jelas. Kecaman Tuhan Yesus itu berlaku bagi mereka. Celakalah kamu, karena kamu telah memperoleh penghiburanmu. Atau juga, dalam upaya mereka memperkaya diri, mengorbankan banyak orang. Ini saya sedih sekali mendengar beberapa berita tentang judi online. Sekarang marak ya, judi online itu. Berapa banyak keluarga pribadi yang hancur berantakan karena judi online. Yang kaya raya itu siapa? Bandarnya. Yang katanya punya markas di Kamboja. Mereka menculik orang-orang Indonesia atau menipu mereka untuk kerja di Kamboja. Tapi mereka itu dipekerjakan secara paksa untuk menipu orang, untuk menjadi bandar judi online, untuk menjadi itu orang-orang yang bekerja di kasino online itu. Ini orang-orang yang celaka
kekayaannya mungkin mengalahkan orang paling kaya di Indonesia. Tapi dia memperkaya dirinya dengan mengorbankan banyak orang. Belanja berlebih-lebihan. Saya bersyukur nih. Ini kadang saya berkali-kali mengulang-ulang kalau ketemu umat itu, ada juga akhirnya satu dua yang bertobat. Yang dulunya itu menggunakan uangnya untuk membeli hal-hal yang tidak perlu, barang-barang mewah yang tidak perlu. Lalu sekarang ada satu ibu beberapa waktu yang lalu mengatakan, Romo, terima kasih, sekarang saya sudah tidak lagi membeli barang-barang mewah. Saya cukup dengan apa yang ada, dan hidup saya lebih bahagia. Dan dia membantu panti asuhan dengan misalnya uangnya yang biasanya dia gunakan ratusan juta sampai miliaran untuk beli perhiasan atau membeli tas, dia gunakan itu untuk membantu panti asuhan. Dan dia merasa bahagia. Dia cukup pakai tas biasa, dia cukup masak sendiri, tidak perlu lagi ke restoran-restoran mahal. Meskipun dia punya uang untuk itu. Bergaya hidup berlebih-lebihan. Lalu tidak peka terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Memang kita tidak bisa membantu semua orang miskin. Maimonides itu juga mengatakan, ini saya pernah memberikan sesi tentang uang itu ya, uang dan sedekah dalam kitab suci. Sedekah yang paling tinggi itu bukan memberi secara anonim. Itu nomor 2. Kan ada orang yang memberikan sumbangan, nggak usah disebut nama. Oh itu bagus, tapi itu masih nomor 2. Sedekah level 2 menurut Maimonides. Sedekah level yang paling tinggi, yang tingkat 1, yang nomor 1, itu adalah ketika kita menggunakan uang sedekah kita itu untuk meningkatkan taraf hidup seseorang, untuk mengangkat dia yang dari jurang kemiskinan kepada dia yang berhasil juga, yang pada saatnya dia juga bisa membantu orang lain. Itu sedekah nomor 1. Itu tidak hanya sekedar kita memberikan uang, tetapi kita juga menemani dia dalam perjalanan, membantu dia untuk sampai pada level, yaitu seperti kata Weber itu, meningkatkan strata sosialnya. Itu sedekah yang paling tinggi. Ada juga yang pura-pura sederhana, murah hati, tapi punya agenda khusus. Orang kaya yang munafik biasanya menggunakan sedekah sebagai topeng. Mereka menyumbang gereja, menyumbang masjid, menyumbang orang miskin, tapi semua untuk dilihat orang. Itu nggak ada nilainya sama sekali. Karena pada akhirnya itu kan kembali ke mereka. Mereka mendapat penghiburan, mereka mendapat pujian. Nah itulah hadiahmu, itulah imbalanmu. Bukan harta di surga, bukan keselamatan, tetapi yaitu pujian. Hore, bagus, Tuhan baik sekali, dermawan, meningkat namanya di masyarakat. Demikian ya celaka, dia hanya mendapatkan itu, bukan surga. Kaya yang tidak bijaksana, sekarang kita melihat beberapa pribadi kaya dan bijaksana dan kudus untuk zaman sekarang ini. Pertama kita melihat setelah zaman Yesus, ada orang-orang kaya meninggalkan semua kekayaan dan mengikuti Yesus secara khusus. Misalnya Santa Marta dari Betania. Tadi kita lihat ada Santa Maria Betania yang mengurapi Yesus dengan minyak larwastu. Ada Santa Marta dari Betania yang menurut tradisi gereja, dia itu meninggalkan seluruh kekayaannya, lalu kemudian hidup seperti seorang pertapa. Bukan seperti, memang hidup sebagai seorang pertapa di padang gurun. Hidup miskin dengan penuh penyangkalan diri, dan tidak lagi menggunakan, dia punya kekayaan. Itu semua ditinggalkan untuk keluarga. Lalu adalah Santo Antonius Pertapa yang menjual seluruh warisan dari orang tuanya, lalu pergi ke padang gurun untuk bertapa. Lalu ada Santo Fransiskus dari Assisi yang terkenal sekali, seorang anak bangsawan, seorang anak pedagang, juragan kaya raya. Tapi kemudian dia meninggalkan semuanya itu, lalu menjadi miskin, menjalani hidup miskin, dan mendirikan ordo para pengemis Fransiskan. Ada Santo Ignatius dari Loyola, seorang anak bangsawan,
memang bangsawan yang katakanlah ya bukan bangsawan yang tinggi sekali, tapi ya anak bangsawan kaya raya. Santo Antonius ini lebih istimewa. Santo Antonius ini dia anak bangsawan yang sangat kaya raya, bukan anak bangsawan kecil, bangsawan besar. Tapi kemudian dia meninggalkan Spanyol, lalu pergi ke Italia, pergi ke Padova, lalu dia tinggal di situ dan menjadi seorang Fransiskan, Luis de Padova. Yang lebih dekat dengan kita, lalu ada tadi itu yang meninggalkan semua kekayaan mereka. Lalu ada yang menggunakan kekayaan mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Mereka tuh tidak meninggalkan hidup mereka sebagai orang kaya, seperti Barnabas juga, Santo Barnabas menjual seluruh kekayaannya lalu mengikuti Yesus secara khusus seperti Matius. Tapi ada juga murid-murid Yesus. Mungkin ini lebih banyak, bukan mungkin, memang ini lebih banyak. Termasuk kita, mungkin termasuk Anda semua ini, mereka yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kekayaan mereka. Pertama kita dapat contoh dari Santa Maria dari Betania. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Ini suatu simbol penyembahan, devosi kepada Tuhan dengan menggunakan harta. Ini suatu simbol, misalnya ada orang-orang yang kemudian menggunakan kekayaannya untuk menyembah Tuhan secara lebih baik. Misalnya, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyembah Tuhan secara lebih baik. Misalnya dengan menggunakan kekayaan mereka untuk membangun gereja, untuk menyumbang barang-barang atau liturgi, barang-barang liturgis, atau dekorasi, atau apapun itu, bangku-bangku, umat, altar, untuk memenuhi kebutuhan gereja, kebutuhan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tapi hati-hati, ini juga saya ingat pengarahan Romo Yohanes beberapa hari yang lalu, dia mengatakan ada orang yang menyumbang, lalu kemudian yaitu endorse itu. Ada menyumbang yang anonim, itu bagus. Tapi ada menyumbang yang menurut saya agak sedikit aneh. Misalnya ada yang menyumbang jalan salib. Lalu di bawah judul stasinya itu Yesus, Veronica mengusap wajah Yesus, membersihkan wajah Yesus. Lalu di bawahnya itu ada disumbang oleh keluarga X. Itu ya, Romo Yunus cerita itu juga ketawa ya. Saya juga pernah melihat yang sama sih. Aduh, itu rasanya kok aneh sekali, lucu sekali. Ya bagi saya itu, ya itu orang itu sudah mendapatkan hiburannya. Orang itu sudah mendapatkan imbalannya. Buat apa kalau begitu? Tapi misalnya kalian menyumbang gereja, tidak perlu ngomong. Tapi ya inilah jadi gerejanya. Kita tidak perlu ngomong. Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan yang tahu, Tuhan yang balas. Tuhan yang membahas dengan harta di surga. Pilih yang mana kalian? Nama kalian dicantumkan di bangku di gereja. Aduh, ampun deh. Bagi saya sih itu hal yang ya kalau ada yang melakukan itu oke lah, mungkin saya nggak terlalu apa ya. Tapi ya bagi saya aneh saja. Bagi saya aneh aja. Lalu ada Santo Omobono dari Cremona. Ini tidak terlalu terkenal di Indonesia, tapi ini terkenal di Italia. Santo Omobono itu adalah pelindung para wirasawan, para pedagang, pelindung bisnismen. Jadi kalau kalian ini bisnismen, kalian ini pedagang, jangan lupa lah sekali-sekali minta tolong Santo Omobono untuk mendoakan usaha kalian. Dia adalah seorang pedagang mewarisi kekayaan besar dari ayahnya yang juga seorang pedagang. Ia melanjutkan usaha bapaknya dengan tujuan untuk mendukung kehidupan orang-orang miskin di sekitarnya. Jadi dia gunakan hartanya untuk menolong orang miskin. Dia sendiri hidup dengan sederhana. Tidak pernah menipu. Ya, dagang itu untung sedikit-sedikit, pastilah. Tetapi tidak dengan cara yang jujur, dengan cara yang wajar, dengan menggunakan harga pasar. Hidup sederhana, rajin beribadah, beramal. Serta ini juga penting, membantu dan menghadiri pemakaman orang-orang yang diabaikan. Kita di Pontianak, saya tahu itu ada satu yayasan itu, ya, entah gimana sekarang kabarnya. Lalu juga ada di Depok dulu juga ada yayasan
orang Katolik yang kemudian membantu menutupi biaya pemakaman, memberikan peti mati bagi mereka yang tidak sanggup. Nah, ini juga sudah dilakukan oleh Santo Omobono sejak abad ke-12. Rutinitas hariannya termasuk berdoa semalam suntuk di gereja. Ini bukan hanya saja dia itu beramal, tapi juga dia beribadah. Dia membantu melayani para pastor, karena di Italia pada zaman itu ada doa 5 waktu itu kan, ada doa tengah malam juga di biara-biara. Nah, Santo Omobono itu rajin ikut ibadat-ibadat itu, bahkan tinggal di gereja sampai paginya. Paginya itu mereka misa bersama. Lalu ada Santa Elizabeth dari Hungaria, abad ke-13 juga. Dia seorang ratu dan kemudian meninggal oleh suaminya. Lalu setelah ditinggal sebagai janda, dia hidup sangat sederhana. Dia meninggal muda sekali, umur 24 tahun, diduga karena pelayanan yang banyak bersentuhan dengan orang-orang sakit. Makanya di seluruh dunia itu kita sering mendengar ada rumah sakit yang diberi nama Elizabeth. Rumah sakit Santa Elizabeth, rumah sakit Elizabeth. Nah, ini dari Elizabeth dari Hungaria. Dia seorang pelindung rumah sakit. Lalu ada Santa Maria Zeli Guereng Martin. Ini ibunda ini lebih dekat dengan kita. Dia wafat 1877. Dia ini seorang ibu, pengusaha. Dia ibunda dari Santa Teresa Lisieux dan 8 anak lainnya. 5 anaknya yang bertahan hidup, karena 4 meninggal ketika mereka masih kecil. 5 anaknya yang bertahan hidup sampai dewasa, satu persatu menjadi biarawati. Jadi ada 5 anaknya, perempuan semua, dan 5-5-nya itu menjadi suster. Dan satu diantaranya itu menjadi santa besar yang kita kenal sebagai Tresia dari kanak-kanak Yesus. Suaminya itu juga digelarkan kudus bersama dengan dia, Santo Louis Martin, baru beberapa tahun yang lalu. Saya lupa, 2-3 tahun lalu ya. Santa Zeli dikenal sebagai wirausahawati yang sukses. Dikenal sebagai bos yang baik. Dia bekerja keras supaya dapat membayar gaji karyawannya, bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Dikala ada karyawan yang sakit, dia mengunjungi dan memastikan perawatan terbaik untuk mereka. Selain itu, dia juga sangat murah hati dan memberikan banyak waktu, tenaga, dan uangnya untuk membantu mereka miskin. Santa Zeli. Lalu, lebih dekat lagi, ada Santa Caterina Drexel dari Amerika Serikat. Meninggal 1955. Usia tua ya, 90-an tahun ya. Dia putri dari seorang bankir kaya raya Amerika. Betul-betul kaya. Nanti kita lihat betapa kayanya mereka. Orang tuanya juga adalah teladan kedermawanan. Mereka membuka rumah mereka 3 hari seminggu untuk melayani para fakir miskin. Menurut salah satu badan amal Amerika Serikat, keluarga Catherine Pastor, suaranya menyumbang sekitar $11 juta. Umur hidup mereka itu $11 juta. Tidak. Saya diminta tapi kalau salah satu harus mute. Nggak bisa lagi sekarang. Tadi ada gangguan sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, kembali. 11 juta per tahun. $11 juta per tahun untuk kebutuhan amal. Jadi bisa dibayangkan betapa kayanya mereka. Catherine sendiri akhirnya masuk biara dan menggunakan seluruh harta warisannya untuk kegiatan amal dan misionaris. Ia kemudian mendirikan kongregasi The Sisters of the Blessed Sacrament di tahun 1891. Terakhir, contoh-contoh lain nanti kalian bisa baca atau cari sendiri. Ada Beato Pier Giorgio Frassati. Ini beberapa waktu lagi, mungkin bulan
atau mungkin pada saat pembukaan tahun suci, dia akan digelarkan santo oleh paus kita. Beato Pier Giorgio Frassati. Dia juga meninggal usia 24 tahun. Dia putra dari seorang pemilik surat kabar. Kalau pemilik surat kabar sebelum era internet ini biasanya itu sangat kaya. Dan mamanya itu juga seorang pelukis yang terkenal. Sehingga dia kaya raya. Dan dia menggunakan kekayaannya itu untuk membantu gereja dalam pewartaan lewat media sosial. Ini sangat terpopuler, Giorgio Frassati. Lalu ada Venerabilis, ada 4 tingkatan penggelaran kudus, Venerabilis, lalu kemudian apa itu berpatut dihormati, lalu kemudian ada saya lupa kok yang kedua itu, lalu ketiga Beato, lalu keempat itu baru Santo. Venerabilis, lalu saya sampai lupa, inilah sudah menjelang 50 itu umurnya. Nah, ini Venerabilis Enrique ini salah satu kenalan dari paus kita, Paus Franciscus, orang Argentina. Ini juga orang yang kaya raya, tapi dia hidup secara kudus. Nanti kalian bisa baca, menarik sekali cerita mereka berdua ini, Giorgio Frassati dan Enrique. Sekarang selesai dari saya beri kesempatan nanti moderator begini, kalau ada yang bertanya lewat chat atau lewat langsung secara langsung, bertanya langsung bisa, dan tidak harus dari materi yang saya berikan. Bisa juga misalnya dari isu-isu tentang iman atau tentang kitab suci yang saat ini ingin sekali atau urgent sekali tanyakan, itu boleh. Saya akan jawab sebatas kemampuan saya. Terima kasih. Terima kasih.